Alhamdulillah ya, tahun ini kita bisa kurban kambing. Iya, alhamdulillah. Kalau mbak disembelih nanti, kamu jangan nangis ya. Ya enggak lah ya. Assalamualaikum Umar dan Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmah. Katanya Umar mau kurban kambing ya. Boleh nggak kita lihat-lihat kambingnya? Boleh. Ih, kambingnya lucu. Mbek. Hei Dobleh, kambingnya jangan digodain, nanti kamu diseruduk loh. Nggak mungkin lah Mbak, kan kambingnya baik. Dobleh sih, kamu gak dengerin Mbak Diana, jadi diseruduk deh. Dobleh kebiasaan deh. Oh iya Pak, kurban itu apa sih? Ali gak begitu paham soal kurban. Berkurban adalah simbol rasa syukur kita dan bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berbagi daging kurban pada sesama. Ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam yakni dengan penyembelihan hewan kurban pada setiap tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, atau dilakukannya di setiap hari raya Idul Adha. Terus hewan yang boleh dijadikan untuk kurban adalah unta, sapi atau lembu ya, atau kalau di desa-desa adanya kerbau ya boleh kerbau, dan kambing atau domba. Oh gitu ya Pak. Oh iya, apa syarat hewan kurban itu dan apa yang membuat hewan kurban itu tidak boleh disembelihkan Pak? Untuk syarat hewan kurban yang bisa dinilai atau dijadikan kurban, diantaranya yang pertama dari segi umur. Untuk kurban unta minimal usianya 5 tahun ya, dan telah masuk tahun ke-6. Untuk kurban sapi itu minimal umurnya 2 tahun atau telah masuk tahun ke-3. Dan kurban kambing dan sejenisnya itu minimal umur 1 tahun. Dan jika sulit didapatkan, maka bisa pakai kambing yang minimal usia 6 bulan. Itu ya persyaratannya. Sedang dari jenis kondisi yang menyebabkan hewan kurban tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban, diantaranya yang pertama hewan itu buta, cacat ya, hewannya pincang, itu kan nggak boleh. Terus hewan itu sakit, tampak kelihatan kurus gitu, lesu ya, nggak boleh. Dagingnya rusak, itu juga nggak boleh. Terus hewan itu sangat kurus banget, itu nggak boleh. Terus hewan yang terputus sebagian atau seluruh telinganya, itu pun juga tidak boleh. Hewan yang terputus sebagian ekornya, itu juga nggak boleh. Dan yang terakhir, salah satunya itu seperti giginya harus potel. Potel itu maksudnya tanggal, maksudnya lepas. Dalam kondisi gigi yang masih utuh itu tidak boleh. Jelas? Oh gitu ya Pak. Jadi nanti daging-dagingnya mau dibagiin ke mana aja Pak? Mas Ali, kamu kok banyak nanya sih? Ya biarin dong. Aku kan pengen tahu seputar kurban, biar aku tahu hukum-hukumnya. Oh, untuk dibagikannya. Daging kurban boleh dibagikan kepada kerabat, teman, dan tetangga sekitar meski mereka sedang berkecukupan. Ya, besarnya daging kurban yang diberikan adalah 1/3 bagian. Untuk yang paling utama itu sebenarnya sih fakir miskin ya, untuk yang paling berhak mendapatkan daging hewan kurban tersebut. Iya ya, pasti nanti semua pada seneng bisa dapet daging. Apa kambingnya nggak kesakitan kalau mau disembelih? Nah, sekarang tata cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama, pastikan pisau itu tajam ya, jangan sampai tumpul ya. Yang kedua, seandainya masih belum yakin, pisau itu kalau ngasah jangan di depan hewan. Nah, yang ketiga, hadapkan hewan tersebut ke arah kiblat. Yang keempat, membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. Yang kelima, menginjakkan kaki kita pada bagian leher hewan. Yang keenam, membaca basmalah hendak akan menyembelih ya. Yang ketujuh, membaca takbir Allahu Akbar itu ya. Terus yang kedelapan, menyebutkan nama orang ya untuk hewan kurban tersebut.
Yang kesembilan, menyembelih dengan cepat, ya. Ya, jangan terlalu berulang kali. Nah, supaya meringankan apa yang sedang dialami hewan itu untuk segera mati. Yang ke-10, memastikan pada bagian kerongkongan atau tenggorokan 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Yang ke-11 terakhir, dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Jadi makruh jika memotong lehernya itu sampai benar-benar putus. Itu makruh ya, tidak sesuai sunnah. Jelas sampai di sini? Oke, nanti aku bakal masakin daging rendang yang enak, Pol. Oke.